warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bilov, happy ngabubu live. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nanda Tiara di ruangan yang sama kayak kemarin, yaitu Habilova, dan juga dengan orang yang sama ya, yaitu Kak Galuh Rastra Jatami. Nah, semoga Bilov nih nggak bosen nih Kak ketemu kita terus. Tapi tenang, nanti akan ada jeda, nggak setiap hari juga. Oke, karena hari ini kita bakal ngobrolin hal yang seru banget gitu ya, tentang pengalaman membangun bisnis ala Kak Galuh. Gimana Kak? Udah siap Kak membagikan pengalamannya? Oh iya, insya Allah udah disiapkan ruangannya. Udah ini ya, udah usah ekspektasi ya Kak Vicky ya. Kak Galuh sehat ya? Ya sehat, alhamdulillah. Di sana gimana Kak? Alhamdulillah sehat juga Kak. Iya, alhamdulillah. Sinyalnya aja nih Kak, yang kayaknya kurang sehat ya Kak. Iya benar. Yang hujan di sana cuacanya doang kan Kak? Iya bener-bener. Cuacanya aja di sini yang lagi mendung. Ya, alhamdulillah. Iya, jangan lupa juga nih, ini kan asar ya, nanti mungkin yang belum doa gitu ya, kan biasanya di hari Jumat itu penuh dengan keberkahan insya Allah gitu ya. Jadi iya benar, ini kan doa-doanya. hari Jumat itu kan hari ini ya, hari doa mudah dikabulkan ya. Hari favorit sih. Bener Kak, insya Allah ya. Oh iya, oke. Kita mulai aja ya Kak Galuh nih, kalau kita ngomongin tentang pengalaman membangun bisnis ya, Kak Galuh sendiri tuh udah mulai menekuni bisnis tuh di tahun berapa sih Kak? Bisnis sama jualan tuh sama enggak? Saya sebenarnya ya Kak. Lamanya tuh sampai lupa loh. Iya, saya sebenarnya lebih suka nyebut ini tuh jualan sih sebenarnya ya. Lebih suka ngomong ini jualan dibanding ngomong bisnis. Saya sendiri itu mulai tertarik di dunia jualan itu sejak kuliah sih Kak. Kuliah awal ya. Saya itu angkatan 2010, tapi sepertinya 2011 deh. Sepertinya saya itu baru mulai tertarik dengan dunia jualan seperti itu. Jadi masuknya 2010, terus sepertinya setahun kemudian sepertinya saya tuh emang beneran baru tertarik dengan dunia jualan seperti itu. Dan itu tuh karena temen kayak gitu. Jadi ada temen yang itu tuh beda jurusan sih, sebenarnya beda jurusan. Dan sebenarnya sesungguhnya kuliahnya saya sendiri tuh udah ada hubungannya sih sama dunia jualan seperti itu. Jadi waktu itu temen itu men-sharingkan ke saya tentang gimana menyenangkannya dunia jualan seperti itu. Sebenarnya saya tuh sudah lupa apa yang dia sampaikan ke saya waktu itu sehingga membuat saya itu tertarik dengan dunia jualan. Itu sebenarnya saya lupa sih Kak. Cumannya yang saya ingat waktu itu saya tuh ngerasa excited gitu ya dengan dunia jualan itu karena akhirnya saya tahu. Jadi stepnya itu temennya saya cerita sesuatu, terus di step berikutnya saya itu tahu bahwa di Islam itu, di agamanya kita kayak gitu, itu ada tokoh yang keren banget gitu di bagian jualan. Sama Allah dikasih kelebihan. Kita semua mungkin sudah pernah dengar ya, beliau Abdurrahman bin Auf ya, sahabatnya Rasulullah. Saya itu ngerasa wah kayak gitu. Orang ini keren banget ya kayak gitu, keren banget dalam hal perdagangan itu sangat keren, tidak pernah rugi, dan ketika pun harus memulai jualan dari nol itu tuh selalu bisa berhasil seperti itu. Dan saking kerennya gitu ya, saking kerennya beliau ini, saking kerennya Abdurrahman bin Auf ini sampai katanya misalnya seandainya saya mengangkat sebuah batu, maka di belakang batu itu akan ditemukan bongkahan emas atau perak seperti itu. Sampai seperti itu ya. Terus kemudian mungkin sedikit cerita ya tentang sahabat Rasulullah ini ya.
tentang Abdurrahman bin Auf. Ya mungkin teman-teman juga udah pada tahu, cuma ini aja ya. eh, Ngobrolin ulang aja. Dan di cerita yang lain juga gimana kemudian beliau itu saking saking pengen, mungkin kayak gini ya, mungkin ini cuma bahasanya saya aja ya, tidak kayak kayak gini juga, mungkin seperti ini. Kayaknya kok bosen ya, untung terus, pengen deh sesekali rugi, mungkin seperti itu ya, cuma mungkin bahasanya tidak seperti itu sih. Nah, saking udah seringnya untung terus suatu hari pengen rugi seperti itu, beliau itu beli kurma busuk kayak gitu. Jadi ada kurma busuk, kemudian beliau beli seperti itu. Nah, itu aja ya Kak ya, itu aja. Itu ketika saya dengar cerita, ketika beliau Abdurrahman bin Auf membeli kurma busuk yang harapannya itu beliau itu rugi gitu dengan melakukan itu. Tidak lama kemudian ada seorang utusan datang seperti itu dari tempat lain, menyampaikan sedang mencari kurma busuk dan ingin membeli dengan harga yang tinggi seperti itu, harga berapapun akan dibeli seperti itu, karena rajanya sedang sakit parah yang obatnya itu hanya bisa diobati dengan kurma busuk seperti itu. Itu kan wah kayak gitu, sama kayak gitu loh, kayak gitu, saking saking Allah menganugerahi beliau itu dengan ini ya, kemampuan jualan yang masya Allah seperti itu, sampai perdagangannya juga tidak pernah rugi seperti itu. Sampai tadi juga ketika pun misalnya mengangkat sebuah batu, niscaya di belakang batu itu akan ditemukan emas, perak seperti itu. Atau di cerita lain gitu tentang Abdurrahman bin Auf yang ketika mengikuti Rasulullah hijrah seperti itu dari Mekah ke Madinah, dan ketika hijrah itu kan meninggalkan semua harta bendanya ya seperti itu, dan Abdurrahman bin Auf harus memulai kembali dari nol di Madinah seperti itu. Dan ketika memulai dari nol pun akhirnya berhasil juga seperti itu. Jadi ya saking kerennya saya ngerasa wah keren banget ya kayak gitu das. Itu sih Kak. Jadi dari sana akhirnya saya ngerasa wah kayak gitu. Ternyata ternyata ada ya tokoh di Islam itu yang sangat keren, dan saya saat itu ya Kak ya, saat itu saya sangat memfigurkan beliau gitu di dunia jualan seperti itu. Dari sana sih. Jadi perjalanannya saya di dunia jualan itu memang berawal dari temen yang men-sharingkan gimana menyenangkannya di jualan seperti itu. Kemudian berikutnya saya ternyata tahu kalau di tokoh Islam itu ada orang yang sangat keren di bidang jualan seperti itu, yang saya ngerasa wow kayak gitu, wah banget. Karena saya sendiri sebenarnya dari keluarga pegawai PNS seperti itu, tidak ada background jualan sama sekali. Makanya ketika jadi mindsetnya itu kayak orang itu bisa punya sesuatu. Jadi orang jual di keluarga saya itu Kak, orang jualan itu bukan orang yang kerja. Kalau jualan itu tidak bisa punya apa-apa seperti itu. Tapi ternyata ada loh tokoh Islam yang itu tuh jualan sukses dan bisa loh bahkan lebih-lebihin PNS nih kayak gitu. Itu kan hal yang baru ya buat saya kayak itu. Dan itu sih saya ngerasa pada zamannya saya ngerasa sangat termotivasi dan sangat menokohkan beliau di bidang jualan seperti itu. Dari sana saya tuh excited seperti itu, dan saya mulai ikut kayak seminar-seminar jualan seperti itu. Ada seminar-seminar wirausaha bisnis seperti itu, saya mulai ikut di kampus ya, dan mulai jualan-jualan juga, jualan mulai dari snack-snack yang 500-an tuh saya jualan tuh. Karena juga kan kebetulan waktu di kampus juga tergabung di organisasi, dan kok ya di organisasi itu juga kok ya kebetulan saya itu di bagian jualan seperti itu. Padahal kan emang tidak ada pengalaman ya, tapi kok ya waktu itu tuh diminta di bagian jualan, dan itu tuh organisasi yang bagian jualannya itu tidak terlalu jalan lah seperti itu. Nah ketika waktu itu saya pegang, waktu itu alhamdulillah ya, alhamdulillah waktu itu tuh itu tuh bagian jualannya tuh akhirnya jalan ketika saya periodenya saya ya, pada zamannya ketika di periodenya saya di organisasi itu bagian kewirausahaannya itu jalan, sampai kita itu juga bisa nge-save sekian lah seperti itu sih Kak. Itu sih Kak mungkin ya sedikit dulu tentang perjalanan jualan ya, sampai akhirnya singkat cerita ya sampai sekarang tetap cinta
cinta dengan dunia jualan. Ya Allah. Dan ini sih Kak Vicky ya, saya itu akhirnya tahu kalau rasa sukanya saya di jualan itu bukan hanya tentang seorang tokoh Abdurrahman bin Auf atau seorang teman yang men-sharingkan tentang kerennya dunia jualan, tapi ternyata karena saya itu sangat suka dengan aktivitasnya kayak gitu. Jadi saya itu ngerasa suka dengan aktivitas jualannya sendiri seperti itu. Jadi saya ngerasa saya tuh cinta dengan dunia jualan seperti itu sih Kak. Itu sih Kak. Masya Allah. Masya Allah ini. Ya kalau ngomongin beliau tuh emang ya Kak, panutan banget ya di dunia bisnis. Dan Kak Galuh ini berarti kurang lebih sekitar 13 tahunan ya Kak, dari 2011 ya sampai sekarang 13 tahunan ada di dunia jualan gitu ya. Iya benar, iya benar. Dan Iya. selama jalan itu memang fokus dan diseriusin gitu, dan ternyata dari yang awalnya mungkin sekedar jatuh cinta gitu ya dengan yang namanya dengan tokohnya, dengan cerita-ceritanya kayak gitu, mau mencoba dan akhirnya bener-bener jatuh cinta sendiri sama pekerjaannya itu gitu ya kayak. Iya benar, benar. Iya benar Kak, seperti itu. Insya Allah. Wah ini keren banget sih ya. Nah terus nih Kak, akhirnya tuh yang bikin Kak Galuh bertekad gitu ya untuk menekuninya itu tuh apa tuh Kak? Yang ngebuat bertekad untuk menekuninya, Karena rasa cinta tadi itu. iya, cuman itu kan memang perjalanan ya Kak, sampai akhirnya saya menemukan kalau oh ternyata saya memang cinta sama dunia jualan seperti itu. Cuman kalau sebelumnya itu memang ini sih Kak, karena saya itu termasuk orang yang tidak suka diikat, tidak suka terikat seperti itu. Jadi kan saya tadi cerita ya, saya itu dari background keluarga yang PNS, pegawai negeri yang ketika di kantor itu terikat, dan saya pernah juga sih Kak, maksudnya ketika dulu itu lulus kuliah, pernah juga masuk di tempat kerja ngelamar juga pernah seperti itu, dan ya karena kerja di tempatnya orang perlu patuh dengan aturannya orang, perlu terikat seperti itu. Sedangkan ternyata saya itu tidak nyaman kayak gitu. Saya ngerasa saya kok tidak suka ya terikat ya seperti itu. Padahal kan itu hal yang wajar ya Kak ya. Terikat itu hal yang wajar, dan terikatnya itu kan ketika di jam kerja aja seperti itu. Tapi ternyata itu saya tidak nyaman seperti itu. Sedangkan keluarganya saya itu kan keluarga pegawai negeri, keluarga PNS yang mereka itu ya getol banget gitu, ngotot gitu. Ya udah jadi PNS kayak gitu. Tapi karena saya memang terlalu tidak bisa ya Kak ya, akhirnya ya enggak. Tapi kan akhirnya saya perlu ada pilihan lain tuh Kak. Ya kalau udah pengen jadi PNS, ibu saya nganggur kayak gitu. Ibu saya nganggur kayak gitu ya gitu sih. Akhirnya ya akhirnya ya udah deh. Nah, kan udah ngemulai jualan sebenarnya dari kuliah. Ya udah itu aja deh yang diteruskan seperti itu. Sampai dalam perjalanannya akhirnya saya tahu kalau ternyata jualan itu, dunia jualan tuh dunia yang saya cinta ya, dunia yang saya suka seperti itu. Dari sana sih Kak sebenarnya, mungkin itu kali ya Kak strong why-nya kayak gitu. Sebenarnya saya tidak langsung menemukan kalau saya itu cinta dengan dunia jualan ini kayak gitu. Memang berawal dari ya permasalahan-permasalahan yang saya tidak suka dituntut, tidak suka jadi PNS, tapi tidak punya pilihan lain kayak gitu. Jadi ya udah stay aja di dunia jualan, dunia yang jelas-jelas saya memang ada di sana sejak awal kayak gitu. Sampai akhirnya saya tahu kalau ini memang dunia yang saya suka seperti itu sih Kak. Iya, tapi lagi-lagi mungkin ini emang soal ini ya, maksudnya per orang beda-beda gitu ya kan. Kalau Kak Galuh emang karena nggak suka terikat gitu ya, jadinya makanya memilih untuk menekuni dunia jualan ini gitu. Tapi kan ada juga memang orang-orang yang seru gitu, masa asik di dunia itu jadi PNS, pegawai, segala macam. Itu monggo-monggo aja gitu ya kayak. Benar Kak. Jadi ini tuh sesuatu yang personal banget seperti itu. Jadi banyak kok teman-teman yang
sangat suka, teman-temannya saya tuh malah hampir semuanya ada di dunia PNS, di dunia kantor seperti itu Kak. Banyak banget kayak bahkan mungkin hampir semua seperti itu. Seperti itu sih. Iya, Masya Allah. Nah, terus ini Kak, bidang apa aja sih Kak yang pernah Kak Galuh geluti gitu di dunia jualan ini? Em, Dulu itu Kak, ketika di dunia kampus itu snack, pernah snack ya, snack itu yang saya cerita mulai dari snack yang 500-an, dan itu tuh dulu tuh sistemnya itu ini sih Kak, apa nggak perlu pakai modal. Jadi kayak saya itu pergi ke eh, toko itu, terus kemudian saya bilang saya mau ada bazar atau saya mau jualan di kos di kampus seperti itu. Bisa enggak ya, misalkan saya bawa dulu barangnya, nanti kalau udah misalnya 1 minggu atau 2 minggu udah laku kan, seperti itu. Dan boleh seperti itu. Jadi benar-benar dulu itu pas awal-awal itu ya benar-benar udah pakai modal kayak gitu, udah benar udah pakai modal. Jadi memang snack-snack kayak gitu itu ya pergi ke toko, terus ngomong sama yang punya toko kalau pengen sistem pinjem seperti itu, nanti kalau udah laku baru nanti bayar seperti itu terus kemudian eh, ketika di organisasinya sendiri juga buku itu juga Kak, buku itu juga sama. Kalau buku itu memang karena difasilitasi juga dengan organisasi ya Kak. Jadi organisasinya yang memang kerjasama dengan toko bukunya seperti itu. Jadi itu juga sistem pinjam juga dibayar ketika udah ada buku yang laku seperti itu. Itu juga buku juga pernah. Kemudian fashion juga. Ini waktu di dunia kampus ya Kak. Fashion itu dulu di dunia kampus itu seperti jilbab, terus mindset, handsock kayak gini itu kayak gini, terus kaos kaki seperti itu juga terus kemudian ini juga pernah sih Kak, cilok seperti itu masa-masa di kampus ya dulu ya, itu juga pernah cilok kayak gitu, dan itu bikin sendiri seperti itu meskipun tidak lama ya, tapi itu pengalaman banget sih emang. Itu ketika masa kuliah ya. Terus kemudian Kak Galuh, setelah kuliah, Vicky mau tanya dulu, maaf Vicky potong. oh ya, Iya, mau nanya dulu boleh? Iya, ya boleh tadi boleh. itu kan jualan snack ya kayak jualan snack, dan itu Ya, sistemnya pinjem dulu kayak gitu, iya benar-benar. pinjem produknya dulu. Jadi itu sistemnya kepercayaan dong Benar, ya? benar, benar sistem kepercayaan, benar Kak, sistem kepercayaan. Jadi memang jadi Kak ada pasar, yang di pasar itu kan biasa ada banyak toko ya. Nah, saya ke sana, ke toko itu kayak gitu. Jadi saya ke Agen, toko itu terus ya, agen toko, maksudnya eh, tokonya agen besar. sepertinya sama aja sih Kak, seperti toko-toko yang lain. Maksudnya eh, toko-toko yang berjajar di tempat lain, kan kalau di pasar itu biasa ya Kak, ada toko yang memang jual snack, ada jual apa. Tapi yang jual snack itu juga ya banyak juga sih Kak, biasanya kan ya di pasar. Maksudnya saya tidak tahu sih kalau tempatnya Kak Vicky, tapi kalau di sini tuh seperti itu sih. Saya juga sudah lupa alurnya gimana dulu itu. Tapi mungkin karena memang udah Allah ini kan ya Kak, udah Allah takdirkan seperti itu, terus bisa bisa pas ketemu dengan orang yang memang bersedia ngasih pinjaman barang kayak gitu sih, benar. Jadi memang benar benar itu memang tidak saling kenal, memang sistem kepercayaan banget memang kayak gitu. Dan ya diizinkan seperti itu. Ya nyampaikan ya kalau saya itu mahasiswa universitas ini seperti itu sih Kak, gitu sih. Terus juga kan ini ya apa, ngasih nomor handphone juga, seperti waktu itu zamannya masih SMS juga kan, seperti itu sih. Ini juga sih Kak, barangnya itu diantar juga. Jadi saya ke pasar, terus saya milih-milih tuh barang-barang. Nanti ini ya, ini misalkan apa snack, snack apa sih, snack sip ya. Nanti 1 kardus, 2 kardus. Nanti ini ya, makaroni segini 2 pak kayak gitu. Nah,
besoknya biasanya diantar tuh. Jadi ada mas-masnya yang nganter seperti itu. Jadi yang punya toko itu minta tolong ini ya, minta tolong pegawainya untuk ngantar ke kosan seperti itu. Mungkin dari sana Kak ya, makanya mungkin percaya seperti itu karena kan akhirnya paham juga kosannya di mana, paham kalau kampusnya di mana. Terus ditambah lagi juga kan saya juga udah ngasih juga nomor handphone seperti itu. Itu sih Kak. Jadi jadi sebenarnya dari sana Kak, dari sana saya itu memahami bahwa segitu mudahnya ya jualan itu kayak gitu. Bahkan meskipun tanpa modal, tidak ada modal. Saya sendiri kan sebenarnya dari keluarga yang sebenarnya tidak terlalu kesulitan juga ya Kak ya dengan masalah keuangan. Tapi kan karena memang katanya di jualan itu kan sebisa mungkin memang tidak usah ngeluarin uang gitu ya Kak. Sebisa mungkin kan tidak rugi seperti itu. Nah, seperti itu sih dulu itu. Jadi memang meskipun uangnya ada juga ya tidak ngeluarin modal juga sebisa mungkin kalau tidak perlu sebisa mungkin jika bisa tidak mengeluarkan modal, tidak usah ngeluarin modal seperti itu. Makanya dulu ternyata bisa ya pinjam, ya udah kayak gitu sih. Itu sih Kak. Dan itu tuh pada zamannya kan belum booming ya Kak tentang sistem reseller seperti itu. Sistem reseller tuh kan baru-baru ini kan entah mulai tahun berapa ya itu baru booming tentang sistem reseller. Reseller itu kan yang memang kita bisa ngepromoin produknya orang tanpa punya produknya seperti itu. Nah, pada zamannya itu kan di tahun 2011-an itu kan belum booming tentang seperti itu. Dan maksudnya itu tuh sebenarnya saya belum punya pengetahuan tentang seperti itu tuh belum punya kayak gitu. Itu random aja kayak gitu. Oh, ternyata bisa ya kayak gitu sih Kak. Gitu Kak Vicky. Masya Allah. Iya, jadi emang Allah tuh kalau udah kun fayakun gitu ya Kak, udah mau ngasih jalan gitu, udah dimudahin aja gitu ya Kak. Iya. Itu Kak Galuh sendiri saat itu, belum ada teman-teman yang mungkin emang sejalan gitu ya. Oh iya. Jadi ini sih Kak. Jadi tadi kan saya cerita ya, saya tuh akhirnya tertarik dengan dunia jualan. Oh ya, ini juga saya juga pengalaman juga jual pulsa itu juga pengalaman juga dulu. Jadi awalnya karena saya tertarik dengan dunia jualan, ya saya tuh pengen lah jualan buat diri sendiri kayak gitu. Padahal ya kan pada zamannya saya tidak butuh uang kan kayak gitu ya Kak. Maksudnya masih dengan yang fasilitas yang segitu-gitunya dari orang tua seperti itu. Nah, terus kemudian karena masuk ke organisasi dan organisasi itu ngepengenin saya megang kewirausahaan di organisasi itu, terus saya mikir kayak gitu. Iya saya itu sebenarnya tidak butuh uang sih kayak gitu ya Kak ya. Ya saya sebenarnya tidak butuh uang sih kayak gitu. Saya tuh suka sama dunia jualannya sih kayak gitu. Ya udahlah. Saya tak jualan buat organisasi aja gitu. Jadi akhirnya saya jualan buat organisasi kayak gitu Kak. Jadi karena memang jualan buat organisasi dibarengin Kak sama teman-teman, ditemenin sama teman-teman. Misalnya ketika saya pergi ke pasar, ke toko untuk ngelobi pemilik tokonya itu ada yang nemenin satu orang seperti itu. Nanti ketika ada bazar juga ada timnya juga seperti itu. Jadi memang tim itu dari pengalaman awal saya jualan ya Kak ya, tim itu memang penting sih Kak untuk ketika kita itu mau jualan, mau berbisnis seperti itu. Gitu sih Kak. Gitu Kak Vicky. Keren banget Kak Galuh. Dan ini tuh dari ceritanya Kak Galuh tadi ya, itu tuh kelihatan banget dan Masya Allah gitu ya, semoga Allah jaga niatnya tuh akhirnya diluaskan gitu ya Kak. Yang awalnya tadinya cuma ya udah buat diri sendiri aja, terus ngerasa kayaknya belum butuh gitu, akhirnya ya udah diluaskan ke organisasi dan jadinya kan akhirnya kebermanfaatannya itu kan banyak gitu loh Kak. Iya kan ya? Iya, alhamdulillah ya dilewatkan ya Kak sama Allah. Nah terus ada apa lagi tuh Kak? Tadi kan sampai di ini Cilok ya. Itu bikin sendiri. Itu organisasi juga atau sendiri Kak Galuh? Udah itu Kak, udah selesai ya, udah lulus kayak gitu, terus kayak gitu pengen jualan apa ya kayak gitu, pengen jualan apa terus ya udahlah kita bikin apa ya udah bikin cilok kayak gitu. Dulu itu pengennya kayak pengen punya rumah makan seperti itu Kak.
Terus ya udahlah kita coba-coba bikin cilok seperti itu. Tapi paling cuma beberapa kali sih Kak. Akhirnya ya udah selesai sih karena memang ternyata ternyata tidak passionnya memproduksi gitu. Jadi kan kalau di dunia jualan itu ada banyak hal ya Kak ya. Orang produksi, orang marketing seperti itu. Nah, ternyata saya itu bukan orang produksi seperti itu. Ternyata saya itu orang marketing kayak gitu. Jadi memang tidak berbakat di bagian produksi seperti itu. Akhirnya memang ya udah kayak gitu. Tapi itu tuh saya masih belum sadar sih Kak. Maksudnya waktu itu dari cilok juga akhirnya bikin sambel seperti itu. Yang bikin sambelnya juga lumayan sih Kak, sampai beberapa kali juga seperti itu, sampai juga ya ada jelek-jelek banget lah rasanya seperti itu. Sampai kita juga bikin percobaan, oh ternyata sambal kita bisa loh bikin sambal tanpa pengawet dan bisa ada di suhu ruang itu selama 5 hari seperti itu. Itu juga pernah juga kayak gitu. Ya itu Kak, dalam perjalanannya sampai akhirnya oh ternyata kita itu bukan orang produksi seperti itu. Ternyata saya itu bukan orang produksi. Produksi itu bagi saya ya Kak ya, tapi bagi orang yang produksi, bagi orang yang suka produksi seperti itu pasti itu hal yang menyenangkan dan mudah ya. Bagi saya produksi itu hal yang terlalu makan waktu, capek, ribet, butuh ketelitian kayak gitu Kak. Dan itu enggak saya banget kayak gitu. Saya itu ternyata lebih suka di dunia marketingnya seperti itu. Lebih suka ketemu orang, men-sharingkan tentang produk itu, men-sharingkan tentang value produk itu, manfaatnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ternyata itu bagian yang saya suka dari aktivitas jualannya, seperti itu. Itu sih, terus kemudian lulus kuliah, sempat kerja, terus ngerasa tidak cocok, sadar kalau oh ternyata memang tidak suka terikat ya, seperti itu. Akhirnya pindah ke Malang, kayak gitu. Pindah ke Malang, terus itu juga emang modal nekat banget sih Kak kayak gitu. Di Malang juga ya tidak ada siapa-siapa, tidak ada penghasilan, tidak ada uang dan lain sebagainya. Itu di Malang ya itu akhirnya ada temen kayak gitu yang ngajak bisnis fashion ya waktu itu, apa sepatu kayak gitu. Terus oh ya udah jalan sampai akhirnya waktu itu juga itu lumayan lama sih Kak, lumayan jalan sampai berapa tahun, mulai dari beneran ini ya, beneran mulai dari awal sampai akhirnya ada reseller kayak gitu. Dan dari sana akhirnya saya juga belajar. Jadi belajarnya saya itu memang banyak otodidak sih, banyak dari pengalaman. Dari sana akhirnya saya belajar gimana sih cara ngeramut reseller seperti itu. Gimana sih caranya berkomunikasi dengan tim seperti itu. Hal-hal kayak gitu akhirnya saya belajar dari pengalaman sih Kak. Kayak gitu Kak Vicky. Ya berarti Itu emang Kak. step by proses banget ya Kak. Iya Dari benar. nol kan belajarnya. Iya benar Kak. Dan ini sih Kak, sebenarnya kan saya berangkat dari jualan offline Kak ya. Terus kemudian kan ketika pindah ke Malang pada itu tahun berapa ya, 2014 2015 mungkin ya, itu pindah ke Malang. Dan ternyata itu tuh jualan online itu sudah mulai ini ya, sudah mulai marak. Dan dari sana saya mulai mempelajari tentang jualan online seperti itu. Jadi yang tadinya itu saya di kampus tuh jualan offline, yang saya tuh bukan cuma buka bazar ya Kak kalau di kampus jualan offline, tapi saya door to door ya, saya ketuk-ketuk pintu tuh, saya ketuk-ketuk pintu asrama kampus, ketuk-ketuk kosannya teman-teman, adik-adik kayak itu, nawarin ini loh saya ada kaos kaki, ada jilbab, ada ini kayak gitu. Itu saya door to door kayak gitu. Dan ternyata ketika udah di tahun 2015-an, oh ternyata zamannya sudah mulai online ya, seperti itu. Dari sana akhirnya saya mempelajari tentang jualan online seperti itu. Dan memang sudah tidak lagi pakai cara tadi ya Kak, jualan offline tuh udah hampir tidak pernah kepegang sih, udah tidak pernah door to door lagi seperti itu, kayak gitu sih Kak. Berarti yang tadi lumayan lama itu sepatu ya Kak? Sendal ya? Iya benar, sepatu, sandal, benar itu Kak. Itu lumayan lama. Itu ngerasain offline juga Kak? Door to door juga? Atau udah mulai online? Online Kak. Itu benar-benar online. Kita tidak pakai pernah sih Kak, pernah beberapa kali offline, cuma itu memang kayak lebih ke kita ikut bazar sih, tapi memang keseluruhan itu kita benar-benar totalitas di online-nya seperti itu. Gitu sih.
Wah, udah banyak ya Kak Galuh. Terus saat ini ada apa aja nih Kak? Di bidang apa? Uh, oh iya, kalau sekarang ini memang lagi ini ya Kak ya, Happy Lova ini ya Kak ya, Happy Lova yang eh ini pertama kali sih. Sebelumnya itu kan memang yang dipegang selalu produk gitu ya Kak ya. Nah, ini pertama kali memang membuka bisnis jualan jasa seperti itu. Jasa Happy Lova ini yang disediakan itu jasa customer service, jasa admin sosial media seperti itu, seperti pengelolaan Instagram, Facebook, terus WhatsApp seperti itu, terus kemudian jasa desain seperti itu. Dan ini tuh sebenarnya Happy Lova sendiri itu sebenarnya memang berangkat dari sebuah keresahan gitu ya. Kemarin juga ada cerita, mungkin saya cerita lagi di sini. Sebenarnya Happy Lova itu berangkat dari sebuah keresahan yang kok teman-teman ini ya sepertinya masalah, karena saya juga mengalami ya Kak, maksudnya saya mengalami bagian-bagian itu, bagian ketika mau ngerekrut orang gitu ya, yang dulu bareng sama temen, ketika ingin merekrut orang terus perlu ngajarin orang itu untuk jadi customer service yang baik, untuk ngajarin dia mengelola sosial media seperti itu lumayan effort sih, lumayan pakai energi dan waktu seperti itu. Nah, dari sana sih Kak, jadi memang berangkat dari keresahan tentang kebutuhan orang-orang, kok sepertinya bukan cuma saya ya yang mengalami kesulitan itu, sepertinya OSOP-OSOP lain juga ngalamin kesulitan untuk merekrut admin, ngerekrut customer service seperti itu. Ya kenapa Happy Love ada nyediain aja sih kayak gitu jasanya, kenapa kita tidak bikin aja sih untuk ngebantuin teman-teman UKM, untuk ngebantuin teman-teman OSOP seperti itu sih Kak. Dan bukankah seperti itu, dan bukankah saya punya passion itu, punya kapasitas, sama Allah dikasih kapasitas itu, kapasitas berdasarkan pengalaman sebelumnya ya Kak, kapasitas admin, customer service seperti itu. Kemudian ada juga kan teman-teman di Happy Lova juga yang mengerjakan bagian desainnya juga seperti itu. Nah, terus ini kan cuma tinggal menduplikasi aja ke teman-teman di Happy Lova seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman also butuh, teman-teman UMKM butuh seperti itu, ya tinggal pakai aja jasa di Happy Lova seperti itu. Tidak perlu capek-capek cari orang, buka lowongan, kemudian ngajarin mereka untuk jadi customer service, ngajarin mereka untuk mengelola sosial media, untuk merespon customer seperti itu sih Kak, tentang ini tentang bisnis yang memang sekarang memang sedang ingin dibangun. Sebenarnya Happy Lova ini adalah impian panjang yang memang pengen dibangun, dan memang ini hanya awalnya aja sih Kak, hanya awalnya aja, yang nanti itu dalam jangka panjangnya itu pengen ada banyak orang yang memang dapat manfaat, misalnya seperti nantinya itu pengen di Happy Lova bisa open reseller terkait jasa, jadi setiap orang juga yang memang mungkin butuh untuk jualan bisa ikut jualan jasa ini seperti itu. Jadi memang kita udah bikin sistemnya, tapi memang di awal memang ini dulu memang ditawarkan oleh Happy Lova seperti itu. Menyediakan jasa admin, customer service, dan jasa desain buat teman-teman yang memang butuh seperti itu. Jadi mereka tidak perlu merekrut orang, tidak perlu capek-capek ngajarin dan ngeluangin waktu buat ngajarin cara menjadi customer service yang baik, cara mengelola sosial media seperti itu. Itu sih Kak. Masya Allah. Ya, berawal dari passion dan ingin ditularkan ke teman-teman gitu ya Kak. Iya, iya. Masya Allah. Iya, semoga Allah jaga ya Kak, ya Allah. Tapi ini nggak Kak, pernah nggak sih Kak Galuh tuh ngalamin kerugian atau masa-masa kolaps kayak gitu? Oh iya, itu seperti yang kemarin seperti yang kemarin kita bicarakan ya Kak, itu sama seperti komplain ya, itu sepertinya hal yang tidak bisa ini ya, tidak bisa dihindarin ya, bagian-bagian rugi seperti itu. Iya benar. Mungkin ini ya Kak, mungkin bagian ini sih yang mau saya ceritain. Jadi tentang bisnis sepatu yang bareng temen itu ya.
ada momen waktu itu memang penjualan akhirnya turun. Nah, ketika ketika penjualan turun, kemudian memang dari pihak relasi saya ya, teman seperti itu tuh memutuskan untuk kayaknya udah kayak gitu. Jadi memang memutuskan untuk em, menyudahi kerjasama ini seperti itu, menyudahi kerjasama ini. Nah, em, menyudahi kerjasama itu bukan benar-benar berhenti pada zamannya. Saya itu masih masih segitu cintanya sih sama bisnis itu, sama bisnis sepatu itu ya kak ya, kayak gitu. Saya sepertinya masih belum bisa melepaskan seperti itu. Jadi ketika teman saya pengen menyudahin kerjasama itu, teman saya keluar, tapi kan ada, dan di sisi lain juga ada penurunan juga ya kak, ada penurunan penjualan juga yang lumayan drastis. Terus kemudian perlu ini ya kak ya, perlu mengembalikan uang juga kayak gitu, eh, karena memang di sana kan modalnya juga modal bersama seperti itu. Itu saya memang lumayan sulit sih di situasi itu seperti itu. Kemudian karena saya masih stay di bisnis itu, terus kemudian memang ada uang yang memang perlu dikembalikan seperti itu, dan saya tahu nih kayak gitu. Kalau ini pengen jalan butuh orang kayak gitu, butuh orang untuk ngejalanin kayak gitu. Maka waktu itu memang akhirnya yaitu buka lowongan untuk ngerekrut orang seperti itu. Rekrut orang lagi nih kayak gitu. Sebelumnya udah ada kayak gitu. Sebenarnya udah ada, tapi kan karena akhirnya memang ada masalah dan lain sebagainya. Akhirnya kan eh, penjualan yang turun, orang-orangnya yang keluar, sampai akhirnya kerjasamanya yang memang dicukupkan seperti itu. Nah, akhirnya waktu itu saya memutuskan kayaknya tidak bisa deh kalau sendiri seperti itu. Jadi memang waktu itu buka lagi lowongan seperti itu. Dan sama sih, ngajarin lagi gitu, ngajarin ke orang yang baru gimana cara mengelola sosial media, cara menjadi customer service kayak gitu, cara ngedesain kayak gitu. Maksudnya cara desain yang memang ini ya, memang sesuai seperti itu dengan yang memang diinginkan seperti itu. Seperti itu sih kak waktu itu, dan ya alhamdulillah terlewati. Seperti itu. Jadi dari sana juga sebenarnya saya belajar sih pentingnya tim ya kak ya, memang. Jadi memang untuk jualan sendiri itu memang sulit sih kak ketika kita jalan sendiri seperti itu. Itu memang maksudnya kalau di jualan yang memang pengen diseriusin ya kak ya. Kalau kalau hanya untuk jualan ini apa nyambi-nyambi aja mah ya tidak apa-apa, aman mah kayak gitu, meskipun sendirian. Tapi kalau emang ingin jualan atau berbisnis yang memang itu ingin diseriusi seperti itu ke depannya, ya memang butuh orang lain sih kak, butuh tim seperti itu sih kak. Yeah. Nah, terus tadi dari apa namanya adanya permasalahan itu akhirnya ada komplain pelanggan gitu ya kak? Oh jangan ditanya kalau komplain pelanggan. dari kemarin kita udah ngobrolin ya tentang komplain pelanggan kayak gitu. Kalau komplain itu sebenarnya selalu ada sih kak. Maksudnya sebelum ada permasalahan itu juga selalu ada sebenarnya. Maksudnya misalnya seperti ini kok kanan kirinya ada sama ya. Itu ada aja kayak gitu. Ini kok cacat ya kayak gitu. Ini kok ini ya, padahal udah di cross check kan. Sebelum itu udah di cross check. Kita tuh cross check itu bukan cuma satu kali kak. Ketika packing itu berkali-kali cross check itu kayak gitu. Tapi mesti aja selalu ada yang terlewat seperti itu. Jadi kalau tentang komplain itu, bahkan sebelum ada masalah itu ya komplain itu selalu kak. Tapi kan itu seperti yang kemarin disampaikan, komplain sendiri akhirnya jadi evaluasi tersendiri buat kita seperti itu, dan itu ya tidak masalah seperti itu sih kak. Nah, terus kak saat mengalami apa ya rugi besar itu, kolaps kayak gitu, ditinggal juga sama partner dan mungkin ada orang baru dan harus ngajarin ulang kayak gitu. Langkah apa tuh kak yang bisa bikin Kak Galuh tuh bangkit gitu dari kondisi itu? Yang bisa bikin bangkit ya kak, kadang harus balikin uangnya orang. Itu kali ya kak, kayak gitu. Jadi memang jadi saya itu punya bagian diri yang
cukup bertanggung jawab gitu Kak. Ketika ada suatu permasalahan yang itu terkait orang lain seperti itu. eh ya ya udah, ketika ada suatu masalah dengan orang lain ya memang perlu perlu diselesaikan seperti itu, perlu perlu diselesaikan ya sampai selesai seperti itu sih Kak mungkin. Makanya makanya akhirnya ya udah, kenapa-kenapa sih, tapi karena memang ini tentang orang lain, harus ada hal yang memang perlu dikembalikan ke orang lain seperti itu. Sedangkan di sisi lain juga saya itu ngerasa jualan ini memang hal yang saya suka kayak gitu. Dan pada saat itu tuh saya ngerasa eh seperti yang saya sampaikan tadi, saya masih belum bisa gitu ngelepasin bisnis sepatu itu seperti itu. Saya itu masih cukup cinta sama bisnis itu pada waktu itu seperti itu. Jadi karena saya masih cukup cinta, saya pengen ngejalan lagi kayak gitu, masih pengen ngejalanin terus seperti itu sih Kak. Jadi di sisi lain memang ada sebuah tanggung jawab kepada orang lain, dan di sisi lain itu juga saya ada rasa cinta yang memang saya ngerasa cinta, dan sepertinya saya masih belum pengen sih ngelepasin seperti itu, kayak gitu sih Kak. Gitu Masya Kak. Allah ya Kak Galuh. Perjalanannya luar biasa ya, luar biasa panjang dan sangat-sangat ini emang inspirasi. Ya semoga ini ya Kak, kedepannya lancar terus. Amin. Terus nih Kak, ada nggak sih Kak tips-tips untuk ini terakhir ya? Ada nggak sih tips-tips untuk kita nih Beloved dalam membangun bisnis tuh Kak? Eh, Tips dalam membangun bisnis ya Kak. Mungkin ini sih Kak ya. Eh, Jika ada keinginan untuk membangun bisnis, jika ada keinginan untuk jualan, atau serius di dunia jualan seperti itu, ya mulai aja kayak gitu. Kalau udah ada kepengenan, ya mulai aja dulu kayak gitu. Maksudnya nggak usah terlalu banyak mikir, nanti ini gimana ya, kalau rugi gimana ya, ini nanti stepnya gimana ya, kalau ini gimana. Karena seringkali bukannya mikir itu hal yang nggak boleh ya Kak ya, atau bukannya mikir itu uh, hal yang nggak penting, bukan penting, penting banget, mikir itu penting banget. Tapi untuk step awal memulai bisnis itu, kadang kita itu kenapa tidak segera memulai, tidak bisa segera memulai sesuatu. Dan ini bukan cuma di bisnis aja ya Kak, apapun itu seringkali kita itu tidak bisa memulai karena terlalu banyak mikir dan cuma berhenti di mikir, akhirnya tidak ngelangkah kayak gitu. Jadi ketika teman-teman ada keinginan untuk mulai bisnis, mulai jualan, ya udah ngelangkah aja, jalan aja kayak gitu. Mulainya dari mana? Jalannya dari mana? Ya dari mana aja, dari apapun yang teman-teman pahami, dari apapun yang teman-teman bisa seperti itu, dari apapun yang teman-teman tahu saat itu kayak gitu. Mulai aja dulu kayak gitu, mulai aja dulu, nanti sambil jalan, sambil berproses, sambil belajar, sambil cari tahu seperti itu. Jadi bukan ini saya ya Kak ya, ini bisa aja menurut orang lain juga beda, bisa aja menurut orang lain ya semuanya perlu di prepare, perlu dipikirkan matang-matang seperti itu, nanti baru jalan kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu, tapi kalau saya sendiri memang tipe yang ketika ngepengenin sesuatu, ya udah jalan aja dulu kayak gitu. Mulai dari apapun yang kita bisa seperti itu. Misalnya, oh saya pinter masak nih, oh ya udah bikin masakan aja, jual aja masakan yang saya bisa. Saya kan suka masak kayak gitu. Atau apa tuh ya? Saya suka dandan nih kayak gitu. Saya suka berhias nih kayak gitu. Ya cobalah misalnya mau buka salon lah seperti itu, atau jasa rias lah seperti itu. Ya hal-hal kayak gitu sih Kak. Jadi mulai aja dari apa yang dipunya, apa yang dimiliki, apa yang bisa, apa yang mungkin kayak gitu. Mulai dari apa yang paling deket, karena kadang Kak pikiran kita itu mikirnya terlalu jauh, sampai yang deket-deket itu tidak kelihatan, tidak terpikir. Padahal ada loh hal yang deket-deket kayak gitu, tapi kita mikirnya terlalu jauh. Misalkan seperti modal besar, modal sekian,
pengen punya rumah makan seperti yang saya ceritain tadi, dengan modal sekian, dengan biaya sekian, seperti itu. Padahal kan ada yang deket-deket nih, yang deket-deket misalkan seperti yang saya ceritain tadi. Oh, saya suka masak, ya udah saya masak aja. Saya jual masakan saya seperti itu. Nah, seperti itu sih Kak. Itu pertama sih, tentang bisnis. Ketika pengen buka bisnis ya buka aja, jalan aja dulu kayak itu. Mulai dari mana? Mulai dari apapun yang kamu bisa, mulai dari apapun yang kamu tahu, mulai dari apapun yang kamu pahami, yang paling dekat sama kamu, seperti itu. Nanti dalam perjalanannya nanti sambil dipelajarin pelan-pelan seperti itu. Kemudian yang kedua ya Kak ya, yang ini tuh perlu teman-teman pahami seperti itu. Dan saya juga ini belajar ya, dalam perjalanan saya sangat belajar tentang sebuah proses, pentingnya sebuah proses seperti itu. Bahwa bisnis itu, jualan itu bukan sebuah perjalanan instan seperti itu, yang ketika hari ini kita jualan, terus bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kita bisa dapat hasilnya, bukan kayak gitu. Bisnis itu bukan sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang memang perjalanan itu panjang, lama seperti itu. Dan kita tidak tahu, masing-masing kita tidak tahu akan sampainya itu di bulan keberapa atau di tahun keberapa. Dan setiap orang memiliki prosesnya sendiri. Jadi ketika kita melihat orang lain, oh si A itu berhasil di tahun kedua ya kita belum tentu bisa berhasil di tahun kedua. Bisa jadi kita lebih cepat, mungkin di tahun pertama kita udah berhasil, atau nanti di tahun kelima kita baru berhasil, seperti itu. Jadi stay di proses itu. Jadi tentang bisnis itu bukan sesuatu yang instan, yang ketika kita hari ini buka bisnis, bulan depan kita udah dapat hasilnya. Itu yang memang perlu kita persiapkan dari awal seperti itu. Karena kalau itu tidak kita persiapkan dari awal, kita kasih stres tuh di perjalanannya. Ini kok dapat ya kayak gitu. Dan akhirnya kita patah di tengah jalan. Mungkin jalan beberapa bulan kita akan patah. Mungkin jalan beberapa bulan kita akan nyerah seperti itu. Karena orientasinya kita itu adalah hasil seperti itu. Kita mikirnya bisnis itu sesuatu yang instan, sesuatu yang bisa cepat kita dapatkan seperti itu. Padahal enggak kayak gitu. Seperti itu sih. Itu yang kedua, memahami bahwa bisnis itu adalah perjalanan panjang, sebuah perjalanan proses, bukan sebuah perjalanan instan seperti itu. Dan sebenarnya dalam proses perjalanannya itu nanti kita akan banyak belajar kok, seperti itu. Jika orientasinya kita itu tidak pada hasil, nanti kita akan banyak belajar. Kita akan tahu, oh saya ngelakuin, oh kenapa ya ini belum berhasil, oh ternyata bagian ini yang perlu dibenahin. Nanti bagian A yang udah dibenahin, bagian A, terus masih gagal lagi, masih keliru lagi, oh ternyata bagian C yang perlu dibenahi, nanti bagian C dibenahin lagi, gitu terus seperti itu. Gitu sih Kak. Jadi nanti dalam perjalanannya kita akan dapat banyak sekali pelajaran dan pengalaman, dan dalam perjalanannya saya itu memahami bahwa pengalaman itu bahkan adalah hal yang jauh lebih penting dibanding materi. Mungkin ini sangat klasik ya Kak ya. Tapi memang iya seperti itu. Mungkin kita senang ya ketika dapat uang segitu banyaknya, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran seperti itu. Mungkin kita senang kayak gitu. Saya juga sama dong, senang juga kayak gitu. Saya tidak mungkinin juga kayak gitu. Tapi dalam perjalanannya, ketika saya melihat banyak kegagalannya saya kayak gitu, ketika saya melihat banyak kesalahannya saya, ketika saya melihat banyak pengalamannya saya ngerasa saya yang hari ini ngobrol sama Kak Vicky seperti itu adalah saya yang berbeda dengan saya yang dulu ketika awal memulai bisnis, atau saya yang 1 tahun yang lalu kayak gitu. Itu saya yang beda seperti itu. Dan saya yang hari ini itu tidak mungkin ada ketika tidak ada saya yang kemarin itu melakukan kesalahan dan kemudian belajar, mengalami kegagalan dan kemudian belajar dari kegagalan itu, seperti itu. Maka seperti yang saya sampaikan sih, pentingnya sebuah kegagalan, pentingnya sebuah pengalaman
seperti itu. Jadi ya, jadi begitulah Kak. Stay di proses seperti itu. Jadi kedua, ketika ingin memulai bisnis, perlu dipahami sejak awal, perlu dipersiapkan bahwa bisnis itu bukanlah sebuah perjalanan instan, tapi proses. Yang dari proses itu nanti kita bisa belajar banyak hal seperti itu. Kita tuh akan nyampe kok, Kak. Setiap kita itu akan nyampe pada apa yang kita kerjakan kok. Kalau kita itu sungguh-sungguh stay di perjalanan itu, misalkan perjalanan bisnis, perjalanan jualan seperti itu, nanti kita akan nyampe kok. Meskipun kita tidak tahu ya Kak ya, di tahun keberapa, di bulan keberapa seperti itu. Karena seperti ini konsepnya. Ini tidak apa-apa ya, saya agak panjang ya ceritanya ya. Boleh Kak, boleh Bang. Iya. Jadi seperti ini. Kan setiap orang itu sebenarnya tidak memiliki kapasitas yang cukup ketika melakukan sesuatu. Ini logikanya ya. Ini logikanya. Setiap orang itu tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan sesuatu, termasuk kapasitas berbisnis, kapasitas jualan seperti itu. Nah, kapasitas ini Kak, kapasitas ini bisa membesar ketika sering dilatih. Melatihnya gimana? Ya dikerjakan jualannya, ya dikerjakan bisnisnya. Saya sering kali mengumpamakan seperti orang yang jalan. Anak kecil, sebenarnya anak kecil itu kan tidak memiliki, kita itu kan dilahirkan tidak memiliki kapasitas jalan sejak lahir. Kan kita tidak lahir langsung bisa jalan kan? Enggak ya Kak ya, seperti itu. Tapi akhirnya kita bisa jalan. Kenapa bisa jalan? Karena kita melatih kapasitas jalannya kita diajarin, kita latihan jalan, jatuh, bangun lagi, jalan lagi, kan seperti itu. Sampai akhirnya kita sekarang ahli banget jalan seperti itu. Sudah terbiasa jalan dan jarang banget jatuh seperti itu. Nah, bisnis pun sama seperti itu. Kita tuh sebenarnya tidak memiliki, semua orang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan sesuatu, termasuk bisnis, jualan seperti itu. Nah, kapasitas ini perlu kita latih. Cara melatihnya gimana? Ya latihan jualan, latihan berbisnis, latihannya gimana? Ya kerjakan jualannya, kerjakan bisnisnya, seperti itu. Nah, nanti ketika dikerjakan, pasti akan jatuh tuh, pasti akan gagal, seperti itu. Dan tidak apa-apa. Ketika kita gagal, sebenarnya kapasitasnya kita itu akan membesar, sudah membesar, meskipun itu cuma sedikit, seperti itu. Nanti kita latihan lagi, kita jalan lagi di bisnis lagi, kemudian kita jatuh lagi, kapasitasnya kita membesar lagi, seperti itu. Kita coba lagi, latihan lagi, sampai akhirnya dari kumpulan-kumpulan kegagalannya kita punya banyak sekali pengalaman, kapasitasnya kita jadi membesar, sampai akhirnya kita memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan bisnis itu dan berhasil di bisnis itu, seperti itu. Jadi bisnis itu juga tentang kapasitas seperti itu, dan untuk melatih kapasitas sendiri itu ya memang butuh gagal seperti itu, karena sebenarnya setiap kita memang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan sesuatu, seperti itu sih Kak. Jadi kegagalan itu juga sebuah keniscayaan dalam melakukan apapun, tapi karena kita memang sedang ngobrolin bisnis jualan, jadi ya gitu, termasuk di dunia jualan juga seperti itu. Gagal di dunia jualan itu sebuah keniscayaan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah gagal di dunia jualan, karena tidak ada seorang pun yang memiliki kapasitas yang cukup untuk berbisnis kayak gitu. Sama seperti anak kecil tadi yang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk jalan, seperti itu sih. Jadi ini memang sejak awal perlu dipahamin hal-hal seperti ini sih Kak. Maksudnya ini agar tidak patah di tengah jalan ya Kak ya, biar tetap stay itu di prosesnya, seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga tadi, yang pertama jika ingin berbisnis ya mulai aja dulu. Kemudian yang kedua, bisnis itu adalah sebuah proses ya, bukan sesuatu yang instan. Jadi perlu belajar stay di prosesnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pentingnya memiliki teman, memiliki tim untuk membantu kita berjalan dalam bisnis itu sendiri, berjalan dalam dunia jualan itu sendiri. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena jualan itu adalah dunia yang memang panjang ya Kak ya,
bukan sesuatu yang instan, panjang, lama, butuh stay di proses. Jika sendiri itu biasanya akan mudah patah, jika gagal akan mudah kenapa-kenapa dan sulit untuk bangkit. Seperti itu memang butuh partner, butuh orang lain, seperti itu. Butuh orang lain, butuh teman, butuh tim untuk membantu kita dalam mengerjakan bisnis itu sendiri. Seperti itu sih, Kak. Dan ini ya, sekali lagi, ini saya seperti promosi Happy Lova ya dari tadi ya. Sebenarnya ya enggak sih ya. Sebenarnya karena itu juga ya Kak ya. Kemudian Happy Lova itu ada kayak gitu. Untuk nemenin teman-teman yang memang tidak ada partner seperti itu, tidak ada partner berbisnis, sendirian mengerjakan bisnisnya, tidak ada yang membantu seperti itu. Teman-teman bisa kok datang ke kami kayak gitu, pakai bisnis kami, pakai jasa kami, pakai jasa Happy Lova seperti itu. Butuh jasa apa? Jasa desain kah? Jasa customer service kah? Jasa pengelolaan sosial media kah? Seperti itu. Itu bisa bisa nanti ketemu dengan teman-teman di Happy Lova seperti itu. Untuk ya, sebelumnya juga bisa tanya-tanya lah seputar bisnis, seputar jualan sebelum pakai jasa kami seperti itu. Nanti akan ditemenin juga, nanti teman-teman juga bisa nanya ketika udah pakai jasa kami, nanti juga bisa ketika nanti di bisnis teman-teman ada suatu permasalahan, nanti bisa diskusi juga dengan tim di Happy Lova, dengan teman-teman di Happy Lova seperti itu. Itu sih. Dan ini juga sih, ini kebetulan juga ya bagi teman-teman yang memang mungkin ingin coba memakai jasa Happy Lova. Kebetulan ini juga sedang ada promo spesial Lebaran. Promo spesial Lebaran, potongannya juga besar banget ya. Dari 499.000 itu hanya 299.000. Itu untuk pengerjaan selama momen Lebaran, 10 hari momen Lebaran. Jadi jarang-jarang sih Happy Lova buka paket 10 hari. Biasanya Happy Lova selalu bukanya paket 1 bulan seperti itu, per bulan ya biasanya buka paketnya. Nah, ini karena memang spesial Lebaran, bagi teman-teman yang memang ingin coba-coba pakai jasanya Happy Lova, bisa ambil nih promonya, bisa ambil yang paket 10 hari. Dan juga kan ada potongan harga juga yang itu sangat besar ya potongan harganya ya, seperti itu. Hampir 50%. Dan juga ini juga ada free ini, apa namanya, free template Yeah. benar, free template. Jadi kita menyediakan background desain yang nanti bisa teman-teman desain sendiri sih, sesuai dengan produknya teman-teman sendiri. Teman-teman tinggal tempel aja tuh produknya teman-teman. Kita udah nyediain backgroundnya, udah nyediain template-nya seperti itu. Gitu teman-teman. Gitu sih Kak. Jadi jalan aja dulu. Jadi dalam ini ya Kak, dalam berbisnis gitu ya. Kalau kita mau memulai gitu ya, jalan aja dulu. Jangan lupa lihat kanan dan kiri. Kemudian resapi setiap langkah-langkahnya. Nah, itu baru yang bisa kita sebut sebagai menikmati proses gitu ya Kak. Iya benar. Iya benar. Benar. Dan itu memang saya sangat paham kalau itu tuh tidak mudah. Maksudnya untuk awal-awal tuh tidak mudah kita langsung bisa stay di proses. Pastilah kayak gitu, ada perasaan kayak pengen segera dapat hasilnya, pengen kelihatan hasilnya, pengen segera dapat uangnya, itu pasti seperti itu. Maksudnya itu manusiawi sekali ya, seperti itu. Bukan sesuatu yang kayak kita denial, enggak kok, aku enggak butuh, enggak juga, enggak apa-apa juga seperti itu. Misalnya kita masih ngepengenin hasil, pengen ngejar goal, itu sebenarnya enggak apa-apa juga. Tapi teman-teman tahu nih, ada bagian proses nih yang memang ternyata memang lebih penting kok dibanding hasil. Tapi dalam waktu yang bersamaan teman-teman masih pengen ngejar hasil, itu tidak apa-apa ya teman-teman, kayak gitu. Jadi ini bukan sebuah teori yang kayak ya udah kalau gitu aku nanti memulai bisnis harus stay di proses kayak gitu. Padahal teman-teman masih pengen ngejar goal kayak gitu. Ya tidak apa-apa juga kalau masih pengen ngejar goal, pengen ngejar hasil, tidak apa-apa kayak gitu. Cuman dalam waktu yang bersamaan teman-teman tahu kalau sebenarnya proses itu penting loh, seperti itu. Tapi aku masih pengen ngejar goal loh, ya tidak apa-apa, seperti itu sih. Jadi ya berproses lah, seperti itu ya Kak ya. Wah, menarik banget nih ya Bilov ya.
Kak Galuh udah mau sharing tentang pengalamannya sama kita gitu ya di acara Ngabubu Live ini. Ngabuburit ditemenin kita ya. Kak Galuh makasih banyak ya. Semoga sukses selalu, sehat-sehat.